Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang akan saya bacakan adalah kitab yang ditulis oleh Al-Habib Umar bin Alwi Al-Kaf, yang di situ isinya ucapan-ucapan nasihat dari Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Jadi ulama itu karena saking hebatnya ilmunya, sampai muridnya itu nyatet wasiat-wasiatnya gurunya. Yang akan kita bacakan di sini, suatu ketika Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, jadi mungkin nasihat ini didapat ketika beliau ngajar atau ketika beliau ceramah. Suatu ketika Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, beliau mengutip ucapan salah seorang ulama. Kana Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur yaqul, berkata Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Habib Abdurrahman Al-Masyhur itu yang menulis kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kitab Bughyatul Mustarsyidin ini jadi kitab rujukan fikih pondok pesantren seluruh dunia, bahkan di dunia dan di akhirat mungkin. Yang ngerujuk dari situ banyak, pondok pesantren di Indonesia ngerujuk ke situ. Universitas Mesir Al-Azhar juga merujuk kepada kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Habib Abdurrahman Al-Masyhur mengatakan, la birabbih illa nabiyyih. Manusia itu nggak mungkin kenal dengan Tuhannya kecuali dia juga kenal dengan nabinya. Wa nabiyhi illa salafihi. Dan manusia itu nggak mungkin kenal nabinya kecuali apabila dia juga kenal dengan salafnya. Maksudnya salaf di sini adalah para ulama pendahulu kita yang soleh. Nah, kemudian mengomentari ucapan Habib Abdurrahman Al-Masyhur ini, kalau kita itu mau kenal dengan ulama salaf, mau kenal soleh, caranya adalah bimutawatubihim, dengan kita mengkaji buku-buku ataupun sejarah mereka. Fa'idha ta'rifun anna fulan tidak bitarim wa hafidhul Qur'anil azim. Kalau kamu itu sudah mulai yang berisi sejarah ulama-ulama para pendahulu kita yang soleh, rata-rata tulisannya itu ulama fulan lahir di kota Tarim, hafal Al-Quran. Ulama ini lahir di kota Baghdad, hafal Al-Quran, hafal kitab hadis, hafal kitab tafsir. Ulama-ulama para pendahulu kita yang soleh. Jadi kalau mau kenal sama Allah itu lewat Nabi, mau kenal sama Nabi harus lewat dengan para pendahulu kita yang soleh, harus melewati para ulama. Jadi sebetulnya istilah kembali kepada Al-Quran dan hadis itu istilah palsu sebetulnya. Tidak ada satu manusia pun di alam semesta ini yang bisa langsung ngambil hukum dari Al-Quran dan hadis yang ada di zaman sekarang. Yang bisa itu tabi'in itu bisa, ulama-ulama golongan setelahnya itu bisa. Nah, ulama yang hebat-hebat kayak Imam Nawawi itu aja ngikuti para ulama kok. Imam Nawawi ngikuti Imam Syafi'i, padahal Imam Nawawi ilmunya luar biasa. Para ulama itu ikut kepada ulama yang lain. Nah, kok ada orang zaman sekarang ikut langsung Quran dan hadis? Itu ucapan-ucapan palsu, penipu yang ngomong gitu. Jadi kalau datang sama orang yang model begitu, gimana caranya kalau saya mau ngadep Quran dan hadis? Langsung berkata guru saya syekh ini. Berarti apa? Kita tuh digiring bukan kepada Al-Quran dan hadis, tapi kita digiring mengikuti guru-gurunya mereka. Ini ucapan-ucapan yang mengandung unsur penipuan. Lihat ini, Habib Abdurrahman Al-Masyhur, kalau kealimannya jangan dipertanyakan lagi, kitabnya dipakai rujukan.
pakai rujukan ulama pondok pesantren seluruh dunia. Berarti sudah sangat alim. Beliau ikut kepada ulama pendahulu kita yang soleh, baru kita sampai kepada Nabi. Kalau baru kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian katakan, kita tuh kalau sudah meneliti gimana kehidupan para pendahulu kita yang soleh, di antara mereka itu ada yang mengatakan hafidtu a'dha'i sab'ah ma saraftuha illa fi ta'ah. Ada ulama yang sampai mengatakan, aku ini menjaga 7 anggota tubuhku tidak aku gunakan untuk apapun kecuali yang sifatnya perbuatan taat. 7 anggota badan itu dijaga khusus untuk berbuat ketaatan. Kemudian juga ada yang mengatakan makruhin. Ada ulama juga, para pendahulu kita yang soleh, para ulama sufi itu, aku ini tidak pernah mengerjakan sesuatu yang makruh, bahkan terlintas untuk berbuat yang makruh juga. Kalau kita kan yang haram sudah kita langgar bolak-balik, malah kadang-kadang tidak haram itu tidak enak karena rasanya. Waliyadzubillah min dzalik. Itu juga idza fakabbiru alayya. Ini kisah-kisah para ulama, para pendahulu kita yang soleh itu sampai ada, hei kamu para muridku, kalau kamu itu sampai lihat saya ketawa, tolong saya ini ditakbiri, berarti anggapan saya ini orang yang sudah mati. Kenapa? Mereka jaga hatinya selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga yang dikatakan sahibtuhu arba'ina sanah ma fihi ghadab. Ada ulama punya murid, aku ini bergaul dengan guruku 40 tahun, sekalipun gak pernah tahu marahnya itu seperti apa. Kenapa? Hatinya rahmat, senang terus. Juga banyak ucapan-ucapan yang lain yang ada di kitab Masyra'ur Rawi, Al-Jauhar, Syarhul Ainiyah. Syarhul Ainiyah ini kitab yang berasal dari qasidah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kemudian disyarahkan oleh muridnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Itu biografi ulama banyak di situ, puluhan. Mulai dari ulama zaman tabi'in, tabi'in, semua ulama sufi, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Yazid Bustami, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Bishr Al-Hafi, Syekh Fudail bin Iyad, Syekh Malik bin Dinar, itu semuanya terangkum di dalam kitab Syarhul Ainiyah. Katakan oleh beliau, kalau kita itu kepingin mengenal mereka, maka baca dan pelajari sejarah mereka. Makanya kalau kita sudah lihat sifat-sifatnya tadi, ini kalau kita mau niru terus terang berat. Cuma tentunya sifat-sifat ini ketika disampaikan kepada kita, minimal ada 2 hal. Yang pertama, timbul dalam hati kita rasa mengagungkan, rasa cinta kepada para walinya Allah. Dan yang kedua, kita jadi tahu, jangan sombong, dirinya kita dibanding dengan ulama-ulama yang dahulu itu jauh bandingannya, jauh, derajatnya itu jauh. Nah, mereka ngerjakan makruh tidak pernah. Ini mereka ngerjakan makruh nggak pernah, kepingin makruh juga nggak pernah. Dan di sini juga ada satu kisah. Ini Habib Alwi ketika menceritakan semua itu, beliau juga menceritakan kisah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu, beliau kalau dalam istilah kitabnya mahfuful basar. Para ulama itu gak bisa ngelihat. Para ulama itu kalau mensifatkan para wali, kemudian di situ ada sifat yang kurang enak diomongkan, gak diomongkan terus terang. Kita kalau misalkan ada orang gak bisa ngelihat, gimana? Orang apa berarti? Buta. Itu yang rotok halus, kadang-kadang picak. Itu yang rotok kasar. Ini itu kalau
diistilahkan mahfuful basar yang artinya tertutup penglihatan zahirnya. Basar itu penglihatan zahir, basirah itu penglihatan batin yaitu mata hati. Jadi kan lihat mahfuful basar istilahnya. Jadi diambil penglihatan zahirnya oleh Allah, tapi penglihatan batinnya bahkan lebih tajam dibanding oleh orang-orang yang melihat. Nabi Abdullah bin Alwi al-Haddad termasuk ulama yang mahfuful basar, termasuk ulama yang nggak bisa ngelihat secara zahir. Akan tetapi beliau usia kecilnya itu setiap hari amalannya sholat sunnah di seluruh masjid yang ada di kota Tarim. Nah, kota Tarim itu masjidnya banyak, kurang lebih ada 300 masjid di situ. Terus sampai ada namanya masjid Mutalasikoh. Jadi masjid nyambung ke masjid yang lain ada. Jadi itu masjid ada satu pintu nyambung ke masjid yang lain. Jadi satu pintu nyambung ke masjid yang lain. Itu masih ada masjid yang seperti itu. Itu di kota Tarim. Dan Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam usianya yang kecil saat itu, beliau itu setiap hari amalan sholat sunnah 2 rakaat di masjid-masjid yang ada di kota Tarim. Bahkan kalau yang terkunci, beliau minta tolong orang suruh gendongkan supaya bisa menek untuk sholat ada di situ. Amalan daripada Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Kemudian yang namanya belajarnya luar biasa. Ya, ketika sampai sudah usia yang sudah mapan oleh banyak muridnya, beliau mengatakan, dulu ini aku belajar, semua ulama saya datangi untuk belajar. Padahal waktu itu nggak bisa ngelihat. Semua ulama saya datangi untuk belajar, dan sekarang semua orang datang untuk belajar mengambil ilmu kepadaku. Jadi bilang tuh, gimana Beb caranya? Nggak bisa ngelihat kok bisa jadi orang yang alim. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad sekalipun nggak bisa ngelihat, cuma kalau dengar orang ngomong sekali langsung hafal. Jadi dengan yang diomongkan sama Gus Dullah saat tadi ingat semuanya enggak? Enggak kan? Ini kalau Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad ikut duduk di sini hafal semuanya. Saat titik-titiknya juga apa? Kenapa? Karena sekalipun penglihatan zahirnya diambil, akan tetapi diganti dengan penglihatan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teruskan sedikit sambil nunggu Habib saya. Ya. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.